kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum para kanca semuanya. Kaget siang hari ini tiba-tiba nongol 3 sosok di hari Minggu. 2 baju hitam, 1 baju putih. Oke. Saya baju putih karena saya dikontrak. Oh iya. Para kanca semuanya, jarang sekali. Ini yang pertama hari Minggu tiba-tiba kita nongol karena tamunya sangat spesial. Tamu kita ini datang dari Palembang ke Tanjung Enim, punya hajatan, punya punya keinginan, dan nanti kita bahas apa tujuan mereka. Yang pasti mereka tidak ada niat untuk menjadi calon bupati. Karena basic mereka bukan politisi. Mereka adalah bergerak di bidang dunia pendidikan. Saya tidak akan bercerita panjang karena ini rencana sampai maghrib ya kita ya. Maghrib ya, sampai ini beduk nih, acara ngabuburitnya di sini nih. Di hadapan saya ada 2 orang hebat, 2 orang super yang akan saya ajak cerita, ngulik tentang dunia pendidikan, tentang anunya mereka. Nah, mereka ini punya anu nih. Oke, dengan segala kerendahan hati, silakan dengan Pak Hardi, Pak. Oke, Pak Hardi, silakan Pak, ditarik mic-nya. Ini Pak Hardi nih, dari subuh nih tadi, habis sahur katanya langsung ke Tanjung Enim. Silakan Pak Hardi, monggo. Halo para kance, saya Hardi, saya dari Binus University di Palembang ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, sama rekan-rekan di radio Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim ya gitu ya. Oke, satu, para kance, satu-satunya bintang tamu yang bisa ngatur jadwal kita. Satu-satunya baru terjadi nih, hari Minggu pula, kan? Pasti nih bukunya besar nih. Oke, silakan Pak Hardi, monggo dilanjut. Binus University, oke, itu gimana ceritanya Pak Hardi? Ya, jadi kami dari Binus University, kita hari ini sebetulnya ada kegiatan di Tanjung Enim gitu ya. Kita mau ketemu sama rekan-rekan dari karyawan-karyawan PTBA, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga bisa datang gitu Pak ya. Untuk umum ya? Untuk umum, betul. Jadi kita ingin sharing lah kepada mereka yang ada di Tanjung Enim gitu. Untuk upgrade diri gitu ya. Oke. Ya, jadi kita pengen kasih solusi bahwa saat industri sekarang sedang berkembang, saat semua sudah digitalisasi gitu ya, kita pun harus tetap upgrade diri kita supaya kita nggak kalah sama teknologi tersebut gitu ya, sama perkembangan zaman. Nah, salah satu upgrade diri itu adalah dengan kita kuliah dari dunia pendidikan gitu ya, dari bidang pendidikan. Jadi kalau kita meningkatkan pendidikan kita, ya otomatis kita punya knowledge juga berkembang, sehingga kita bisa menjinakkan perkembangan teknologi itu sendiri Pak. Yang liar. Betul, gitu ya. Betul sekali. Karena kalau kita sekarang nggak bisa menjinakkan perkembangan teknologi, kita yang dijinakkan. Artinya sekarang kan teknologi mulai berkembang dan menggantikan banyak sekali tenaga manusia. Mesin, robotik gitu ya, computerized itu membuat banyak profesi yang mungkin kedepannya akan hilang gitu. Bahkan dokter harus hati-hati. Karena sekarang layanan dokter bisa secara internet, nggak perlu datang langsung. Oh, tanya, saya sakit ini. Iya, ini, betul ini. sekali. Oh, jadi tinggal obatnya apa? Nanti jawab sama internet. Kita tinggal beli ke apotek. Oke, kalau misalnya saya lagi buntu, salah dewe. Gitu. Nah, baca Palembang dulu teknologi tadi. Iya, seperti itu sekarang teknologi. Ya, selain itu, nah di pabrik misalnya, tenaga manusia sudah banyak sekali berkurang. Semua digantikan dengan robotics. Di mana robotics itu nggak ada capeknya Pak, yang pasti. Ya, 24 jam dia bekerja. Tidak minta gaji, tidak minta gaji gitu. Tidak minta liburan dulu. THR. Tidak ada libur, benar.
Nggak kate liburnya, sudah itu efisien. Kesalahan itu bisa zero. Jadi bisa mereka tanpa ada kesalahan gitu. Nah, untuk mengalahkan ini semua tentu kita harus punya pengetahuannya. Kita harus sekarang ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita yang mengendalikan mesin ini gitu. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya gitu ya. Tadi dokter, gimana dokter supaya nggak kalah gitu. Oke. Begitu juga dengan mungkin dosen Pak. Kedepannya dosen mungkin nggak lagi ada dosen gitu. Oh, berarti lama-lama bisa ini dong apa tuh? Rental skripsi. Nah, mungkin sekarang skripsi juga sudah di banyak industri, di banyak universitas gitu ya. Oke. Skripsi itu sudah mulai dihilangkan, Pak. Tidak menjadi hal yang pokok atau menentukan gitu. Betul. Jadi konsepnya sekarang lebih banyak ke arah paper base. Jadi kita bikin jurnal dan kita submit itu ke referensi-referensi atau penerbit jurnal gitu ya, yang nanti yang reviewnya bukan dosen kita Pak. Oh. Gitu. Dosen yang ada di global. Profesor-profesor Jadi gitu. siapapun bisa mengakses jurnal tersebut. Betul. Canggih. Akhirnya kita punya hak kekayaan intelektual. Baru dapat honor. Nah, dapat royalti. Betul. Tidak perlu THR. Betul. Dan itu berjalan sampai mati ya Pak ya. Royalti itu kan ya. Terus turun temurun. Selama produknya masih disitasi atau masih dibaca oleh orang lain, uangnya tetap jalan. Nah, berkenaan dengan itu Pak Hardy, BINUS sendiri jadi langkah ke depannya BINUS menyiapkan nih itunya apa? Platformnya. Platformnya. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi ini, BINUS juga menyesuaikan diri ya Pak akhirnya. Akhirnya dunia pendidikan nggak mau kalah. Ya. Jadi dunia pendidikan itu sekarang berkembangnya dengan digitalnya juga. Ya, mungkin pandemi membuat kuliah online jadi biasa. Gitu ya. Nah, tapi sebetulnya BINUS sendiri sudah mengembangkan perkuliahan online itu sejak tahun 2001 Pak. Duluan. Jauh sekali sebelum pandemi. Dan secara resmi kami mengadopsi perkuliahan online secara full itu 2014. Nah jadi kuliah S1 itu bisa dilakukan secara online dan izinnya dari Kementerian Pendidikan. Jadi kita tidak perlu bertatap muka dengan dosen, bertatap mukanya dengan dosen melalui online tersebut ya? Iya betul Pak, jadi betul-betul full online. Kita tetap bertatap muka, artinya secara muka, tetapi online tadi. Betul. Berarti Pak, dalam posisi kita di Tanjung Inim, BINUS nih di Palembang. Ya. Saya mau ikut kuliah BINUS di Palembang, saya kuliah dari sini aja. Iya betul Pak. Izin kota nggak? Itu modalnya Pak ya, modal buat kuliah gitu ya. Oh jadi kita bisa Pak ya? Bisa dari mana saja. Sekarang BINUS apa aja Pak ininya? Jurusannya. Jurusannya. Ya jadi kita sedikit saya flashback ke sejarah gitu Pak ya. Jadi awalnya BINUS itu sebetulnya untuk program online kita berkembang atau mulai itu dari program ekstensi awalnya Pak. Jadi yang lulus D3 mau lanjut S1 gitu ya. Nah mereka bisa kuliah di BINUS dengan program online. Kenapa kita buat online? Karena waktu itu persepsi kita adalah ketika dia sudah selesai kuliah, mereka pasti pengen kerja dulu Pak. Ya. Nah ketika mereka sudah bekerja, kemungkinan mereka bisa datang ke kampus untuk kuliah itu kecil sekali. Benar. Gitu ya. Ini rahasia nih, bukan nah, rahasia. Sehingga itulah akhirnya kita buat program online learning untuk rekan-rekan yang ingin lanjut dari D3 ke S1. Karena memang waktu itu kita belum berani memulai dari full online dari tamatan SMA gitu ya. Dia langsung online karena kita pengen yang kuliah online itu punya basicnya dulu. Sehingga mereka nggak kesulitan mengikuti pembelajarannya gitu Pak. Nah cuman seiring waktu ternyata ada kebutuhan juga. Kita tahu SMK itu penyumbang terbesar tenaga kerja, siap pakai betul. Ya. Dan inilah yang kita juga mau bantu gitu ya, mau support mereka supaya nggak puas hanya ijazah SMK saja.
Ya, karena tadi ilmu itu nggak boleh stagnan. Ilmu itu harus terus berkembang. Ya, salah satunya adalah kita belajar. Gitu. Karena untuk jadi pemimpin tentu kita harus punya pengetahuan yang luas, salah satunya gitu ya. Nah, pengetahuan luas kita dapat mungkin pengalaman bisa. Selama pengalaman kerja bisa membuat dia menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang nggak bisa didapat adalah bagaimana dia bisa berpikir konseptual. Berpikir konseptual itu datangnya dari pendidikan. Dari pendidikan. Betul. Ya. Berarti raihlah pendidikan setinggi-tingginya. Wah, betul. Gitu. Dan BINUS adalah solusinya. Gitu. Keren. Oke, para kanca, pembukaannya udah keren. Mudah-mudahan ini betah nih kita sampai menjelang maghrib nih ya. Kita pokoknya masih tantang. Okay. Para kanca, kami bertiga akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Tanjung Enim kota tujuan wisata, masih dalam suasana di luar panas, di studio ini dingin dengan AC berkekuatan 1 PK. Cuman panas karena diskusi kami hari ini seru. Ya kan? Kami adalah orang-orang yang belum tidur dari subuh tadi. Sahur langsung jalan. Kalau saya di sini tadi Pak Ardi sahur nggak tidur. Gitu ya. Kapan nyampe nih tamu? Bintang tamu kita nih. Oke, dari BINUS University yang insya Allah sore hari ini mereka punya hajatan di Kopi Vance. Kopi Vance. Untuk betul. Para kance yang lagi dengar. Nah, dia Kopi Vance, kita para kance. Beda tipis. Para kance nanti jam 4 sore sampai buka puasa. Buruan datang ke Kopi Vance mau tanya-tanya tentang BINUS, bagaimana BINUS, apa syaratnya. Terus ada program mahasiswa Pak ya? Ya. Tuh kan. Beasiswa betul. Benar kan program mahasiswa. Oke, silakan datang yang mau SMA, kuliah, kemudian yang dari D3 mau ngambil S1. Betul. S1, S2 ada ke S2? S1 ke S2 juga ada. Ada ya? Ada, ya. Ini untuk umum dan juga untuk seluruh pekerja di kawasan Tanjung Enim, di Muara Enim, yang swasta, yang negeri, yang ASN, buruan deh. Yang ASN nih yang dapat tukin buat kuliah, ya. Oke, Pak Ardi, kita lanjut lagi. Yang tadi masalah jurusan. Sebelum jurusan, saya kepengen tahu nih sejarahnya BINUS itu bagaimana? Pertama kali berdiri di mana, terus masuk Palembang itu bagaimana? Baik. Nah, sejarah BINUS ini cukup panjang dan memang menarik ya untuk kita ikuti ya Pak. Melelahkan. Jadi BINUS itu berangkat dari sebuah kursus komputer. Awalnya dan ya seperti kisah sukses banyak perusahaan yang berangkat dari garasi, BINUS juga seperti itu. Jadi kursus komputer BINUS itu dimulai dari garasi itu tahun 1972. 72 ya? 72 kita sudah mulai ada gitu ya. Dan akhirnya menjadi sebuah pendidikan formal ya, akademi. Itu di tahun 81. 81, dia baru bentuk akademi. Akademi, jadi betul. Namanya akademi? Akademi Teknik Komputer, ATK dulu namanya. ATK. Betul, adanya di Jakarta. Namanya sudah BINUS.
Masih ATK Jakarta. Oh, ATK Jakarta. Iya, waktu itu namanya ATK Jakarta. Orang kenalnya itu dulu. Nah, barulah kemudian Bina Nusantara itu hadir dengan nama Bina Nusantara itu di tahun 86 ya. Oh, 86. Ya, ketika dia menjadi STEMIC. Sekolah tinggi Ilmu komputer dulu. Ilmu komputer. Betul. Nah, BINUS di Jakarta ya? masih di Jakarta dan kami menjadi university itu tahun 96. 96. Ya. Pak Hardi, kenapa harus nyebutnya university, tidak universitas gitu? Karena kami terbiasa menyebutnya sebagai university dan memang BINUS juga sudah mempunyai peringkat secara global, Pak. Jadi brand ini ya internasional. Kami sudah masuk top 1000 ya, 1000 ya, top 1000 perguruan tinggi di dunia. Betul. Jadi kita masuk kelompok 1000 besar. Perguruan tinggi di dunia dan kita masuk 50 besar perguruan tinggi di Asia gitu ya. Di Indonesia? Jadi di Indonesia secara peringkat kami sekarang peringkat ke-8. Ya, untuk nasional. Artinya satu-satunya swasta, Pak, yang bisa menembus 10 besar. 10 besar yang biasanya didominasi oleh universitas negeri. PTN betul. Si ini siapa? Nah, di Palembang sendiri masuk Palembangnya tahun? Nah, kita masuk di Palembang itu Desember 2014 gitu ya. Desember 2014. Nah, semangatnya adalah tadi kita akan punya visi itu fostering and empowering the society. Artinya BINUS ingin membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Ya, sehingga akhirnya kami memilih beberapa kota di luar dari Jakarta. Luar Jakarta. Di luar dari Jakarta. Yang pertama dipilih itu adalah Palembang. Palembang. Oh, bangga nian kita gitu. Ngapo namanya di Palembang tuh nih, curiga aku. Apa karena ngalah ke kita makan pepes kapal selam tuh. Apa mereka ditakut? Yang Palembang nih melawan. Nah, itu mungkin kapal selamnya dimakan. Jadi Palembang menjadi kota pertama dipilih oleh pihak BINUS menjadi kota untuk mengembangkan sayapnya ya. Okay. Ini semangatnya adalah kami ingin membantu rekan-rekan yang ada di Sumbaksel secara umum, khususnya di Sumatera Selatan gitu ya, untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan dengan kualitas kampusnya global gitu, Pak. Oke. Ya, dan konsep belajarnya juga berbeda ya, karena mungkin BINUS terkenal dengan sekolah elit gitu ya. BINUS terkenal dengan biaya kuliah yang di atas rata-rata. Nah, kami membuat sebuah program yang namanya BINUS Online Learning ya, dan itu dibawa ke Palembang supaya semua orang bisa menikmati kuliah dengan kualitas di BINUS gitu. Cuman cara belajarnya saja yang berbeda. Nah, jurusannya Pak Adi? Nah, kalau di Palembang sendiri, kalau di Jakarta kita punya 54 jurusan, Pak. Induknya berapa tuh kalau 54 induk? 54 jurusan ya, program studi, di mana itu terbagi ke dalam 4 school dan 7 fakulti. Jadi ada 7 pokok. Oke. Jadi kita apa aja tuh Pak 7? Yang pertama kita ada Business Management School of BINUS Business School yang pertama. Jadi dia rumpunnya manajemen dan bisnis, Pak. Berhubungan dengan ekonomi lah ya. Iya, betul. Tapi enggak bisnis, Pak. Jadi kita lebih fokus kebetulan. Jadi bisnis. Oke. Ya, karena faculty itu ada ekonomi dan komunikasi. Iya. Nah, jadi fakultas ekonomi ada lagi nanti. Oh, beda-beda dia. Dibedakan, jadi kita lebih fokus. Kemudian juga kita punya School of Computer Science yang memang khusus komputer. Khusus computer science, Pak. Science, waduh. Ya, karena satu lagi yang terkait dengan teknologi itu information system. Nah, kita bedakan. Gitu. Jadi segmentasinya lebih mengerucut. Iya, lebih fokus. Ingat kerucut, ingat kue. Itu 7 ya. 7. Nah, yang dibawa ke Palembang, Pak, sama aja atau? Kalau ke Palembang kita hanya bawa 5 program studi saja, Pak. Oke, kelima itu Kelimanya adalah business management, akuntansi, kemudian teknik informatika, teknik industri dan sistem informasi.
Jadi hanya 5 ini yang kita bawa untuk sementara Pak ya. Oke. Karena memang dari hasil research yang kita buat gitu ya, yang kita lakukan. Sumbaksel itu kebanyakan ini yang dipilih gitu ya. Jurusan-jurusannya. Dan memang terbukti gitu. Jurusan-jurusan ini memang dibutuhkan ya atau banyak dipilih. Khususnya bisnis manajemen sama teknik industri. Teknik industri ya. Iya. Itu bisa S1 dan S2-nya tuh Pak? Ya S1 dan S2 itu ada programnya, betul. Kalau biaya boleh tahu Pak? Kalau biaya, biaya itu kita flat Pak. Oh flat. Okay. Ya biayanya tuh sama untuk semua program studi. Ya yang membedakan hanya jumlah mata kuliah yang diambil. Oh yang itu akhirnya berkaitan dengan biaya per SKS-nya. Iya betul. Jadi kita biayanya nggak per SKS juga Pak. Kita flat biaya per mata kuliah gitu. Kalau boleh tahu berapa Pak? Jadi untuk periode perkuliahan Juni ini per mata kuliah itu 1.350.000. 6 bulan? 1 semester? 1 semester. Okay. Tapi 1 mata kuliah Pak ya. Oh. 1.350.000 per 1 mata kuliah. Maksimum dia bisa ambil, sebenarnya kita sudah paketkan per semester itu 6 mata kuliah. 6 itu minimal apa maksimal? Maksimal. Oh maksimal. Iya. Berarti aku 3 cukup deh. Nah cuman kan konsep belajar kita juga sedikit unik Pak. Yeah. Untuk di program Binus Online Learning ini. Jadi belajarnya itu dia tidak langsung 6 bulan. Jadi belajarnya itu per 3 bulan. Jadi mata kuliah yang diambil ya 3 dan 3 gitu. Untuk periode 1 3, periode keduanya 3. Jadi gak terlalu banyak, gak membebankan juga. Yeah. Gitu. Nah jadi ini model konsepnya gitu ya. Pembelajarannya pun dibuat sangat fleksibel karena 7 kali 24 jam kita bisa diskusi dengan dosen. Oh dengan dosennya bisa? 7? Bisa, ya 7 kali 24 jam. Itu secara offline. Ya, artinya kita mau tanya apapun sama dosen, dosen pasti akan respon apa yang ditanyakan gitu. Kalah dong pom bensin. Gitu. Dan kemudian ada tetap pertemuan tatap mukanya. Jadi dalam 10 minggu kita diskusi forum gitu ya. Nah di 10 minggu itu juga nanti ada 6 pertemuan di mana mahasiswa itu tatap muka dengan dosennya. Jadi mereka bisa tanya secara langsung kepada dosen. Walaupun tetap online, jadi melalui video conference seperti itu. Itu yang kita kenal sekarang Zoom kali? Iya, kita pakai platformnya Zoom. Zoom ya? Betul. Oke, keren. Oke para kanca, sudah ketahuan jurusannya, sudah ketahuan biayanya. Buruan kumpulin, nanti sore ikut di Kopi Vance, daftar. Pakai KTP Pak ya? Belum ya? Belum, oke. Para kanca nanti kita akan kembali lagi setelah dengerin lagu yang satu ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.